Iya, dari penjelasan yang udah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Bu, saya mau bertanya. Iya, silakan. Itu Bu, bagaimana pengaruh agama Hindu-Buddha yang masuk ke bangsa Indonesia? Ya, baik. Kalau agama Hindu-Buddha kan udah ya kan tadi udah dijelaskan sama Ibu kan. Kalau agama Hindu-Buddha itu membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan Indonesia sendiri. Terutama yang paling menonjol adalah adanya sistem kasta yang masuk ke dalam Indonesia. Sistem kasta itu kan berasal dari India. Sedangkan di Indonesia sendiri sebelum adanya agama tersebut itu belum dikenal sama sekali gitu loh. Terus ketika adanya teori-teori yang mengatakan agama Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia, mereka itu langsung mengenalkan, yang pertama itu pasti yang dikenalkan adalah sistem kastanya tadi. Sistem kasta yang Ibu jelaskan tadi kan ada 4. Ada kasta yang paling tertinggi yaitu Brahmana, dan kasta yang paling terendah adalah kasta Sudra. Bu, saya mau bertanya lagi. Ya, silakan. Kenapa masuknya Islam itu ke Indonesia itu mudah diterima oleh masyarakat Indonesianya sendiri? Oh gitu. Jadi gini, kalau masuknya Islam ke Indonesia itu kan dia tidak, sebelumnya itu kan sebelum Islam masuk ke Indonesia kan yang masuk itu kan Hindu-Buddha. Nah, kalau Hindu-Buddha itu kan mengenal adanya sistem kasta gitu kan. Kalau sistem kasta kan pastinya kalau dia keturunan dari kasta yang tinggi, pasti dia akan kayak tinggi, kayak kehidupannya itu akan tinggi terus gitu loh. Kalau dia lahir dari sistem kasta yang rendah, pasti dia kan jadi orang yang memiliki sistem rendah terus. Terus sistem kasta itu kan gini, kalau nikah kita kan harus memperhatikan banget sistem kasta tersebut kan. Kalau kita dari kaum kasta bawah, pasti kita tidak akan diizini dengan menikah dengan orang yang berkasta tinggi kayak gitu. Terus dengan masuknya agama Islam ini, sistem kasta tersebut itu mulai pudar gitu loh. Jadi kayak Islam itu kan sama rata, tidak ada kasta tinggi maupun rendah kayak gitu. Jadi dengan kemudahan masuk Islam tersebut membuat masyarakat Indonesia itu lebih lebih memilih Islam gitu loh daripada Hindu Buddha. Kan soalnya cara masuknya juga lebih mudah, terus kita itu dianggap sama gitu kan. Iya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Bu. Iya, silakan. Apa sistem ekonomi yang digunakan pada masa praksara? Secara kan pada masa praksara kan belum mengenal adanya uang atau alat nilai tukar rupiah. Iya, baik. Pada saat itu kan masa praksara kan orangnya itu masih mengenal kayak barang-barang seperti kayak makanan aja dia ambilnya dari alam kan, kayak misal ya kayak ada pepohonan kayak gitu, terus ada buahnya kan pasti dia ambil buat makan gitu. Terus pastinya pada saat itu sistem perekonomian berupa uang itu masih belum ada. Dia mengenal tulisan aja masih belum kan pada saat itu. Jadi sistem perekonomiannya itu ya masih berupa barter, kayak misal sesama orang itu tukar menukar barang kayak gitu. Kayak misal barang A dengan barang B ditukarkan, kalau si A itu membutuhkan barang B dan si B itu membutuhkan barang si A kayak gitu. Jadi sistem perekonomiannya itu ya masih berupa pertukaran barang yang dibutuhkan saja gitu. Apakah sudah jelas? Sudah Bu. Ya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya udah, kalau nggak ada, saya akhiri aja ya sampai di sini.